Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 3 and consisting of me, Rena Pranti Putri, and my friends. My name is Alia Dinogani. My name is Farah Friska Julianti. My name is Keisha Hairuniswa. My name is Adelia Nutrishana. My name is Syahla Melani. My name is Davina Juliati Putri. We are currently in Insinyur Haji Juanda Grand Forest Park, a very cool and beautiful place. This is one of the most beautiful historical sites in its Cemenyan area in West Java. Through this documentary, we want to invite all of you to get to know one of the biggest urban forests in Bandung, which has natural beauty and extraordinary historical value. Well, because Insinyur Haji Juanda Grand Forest Park raises many questions that we need to solve deeper, let's explore various information in it. Let's go! Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda yang merupakan bagian dari daerah Cekungan Bandung memiliki latar belakang sejarah yang erat kaitannya dengan zaman purba hingga sekarang. Secara geologis, daerah ini mengalami perubahan yang disebabkan oleh gejolak alam dalam kurun waktu pembentukan alam semesta. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda awalnya merupakan bagian areal dari kelompok hutan lindung Gunung Pulau Sari yang diubah fungsinya menjadi Taman Wisata Alam Curug Dago pada tanggal 14 Januari 1985 bertepatan dengan kelahiran Bapak Insinyur Haji Juanda. Curug Dago secara resmi berubah fungsi menjadi Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda yang merupakan tahura pertama di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1985. Kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda merupakan hutan alam sekunder dan hutan tanaman yang terdiri dari tumbuhan tinggi dan tumbuhan rendah. Untuk tumbuhan tinggi didominasi oleh jenis pinus, sedangkan untuk tumbuhan rendah didominasi oleh lumut dan pakis, sehingga berfungsi sebagai laboratorium alam. Jenis fauna yang dapat ditemui di Tahura Insinyur Haji Juanda antara lain jenis primata, kera ekor panjang, dan jenis burung, seperti burung merak dan berbagai jenis mamalia kecil lainnya. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, antara lain pemeliharaan tata air dan tangkapan air, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta keunikan panorama alam yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk konservasi, koleksi, edukasi, dan rekreasi. Secara tidak langsung, dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di sekitar, serta menjadi sumber pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. Deklarasi Juanda. Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang 13 Desember 1957. Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Selain itu, Insinyur Haji Juanda juga dikenal sebagai sosok yang sederhana, jujur,
dan pekerja keras yang mengabdikan hidupnya untuk pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintah. Sehingga untuk mengenang jasa-jasanya, terutama sebagai putra Jawa Barat yang berkontribusi besar bagi bangsa, namanya diabadikan pada Taman Hutan Raya yang diresmikan pada tanggal 23 Agustus 1965. Gua Jepang. Sistem pertahanan militer pendudukan Jepang di dataran tinggi Pakar Dago memanfaatkan bentang alam dan batuan keras yang disusun oleh endapan awan panas Gunung Sunda. Kompleks gua militer Jepang yang dibangun dengan cara melubangi dinding tegak perbukitan secara mendatar. Sistem gua yang saling tersambung melalui 4 pintu dan 2 lubang udara untuk menghindari intayan dari kapal udara musuh. Gua ini merupakan sistem pertahanan militer pada masa pendudukan Jepang di Bandung pada 1942. Gua dipilih di dataran tinggi Pakar Dago sebagai titik pengamatan ke arah Bandung. Fungsi lainnya adalah sebagai pos komando, jaringan komunikasi, dan penyimpanan logistik militer. Militer Jepang memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan militer, dikerjakan dalam waktu singkat, kuat dan strategis termasuk penggunaan fitur alam. Gua digali pada lapisan endapan awan panas yang telah membatu, berupa jatuhan kerakal, kerikil, dan pasir yang membara, kemudian terelaskan. Sumbernya dari letusan Gunung Sunda Purba yang pernah meletus sekitar 105.000 tahun lalu. Gua Belanda. Tahura di zaman kolonial. Gua Belanda dibangun pada tahun 1906 sebagai terowongan penyadapan aliran air Sungai Cikapundung untuk pembangkit listrik tenaga air yang dibuat oleh BIM. Hal ini nampaknya tak lepas dari berkembangnya kota Bandung menjadi kota praja pada tahun 1906 dengan penduduk yang mencapai lebih dari 47.500 jiwa, Jakarta atau Batavia sebanyak 200.000 jiwa, Surabaya selama 150.000 jiwa, Semarang sebanyak 90.000 jiwa. Namun, karena sebab yang belum diketahui, PLTA ini tidak lama berfungsi. Pada tahun 1918, terowongan ini beralih fungsi untuk kepentingan militer dengan penambahan beberapa ruang di sayap kiri dan kanan terowongan utama. Sementara itu, sistem PLTA dibangun kembali dengan perubahan jalur penyadapan yang tak lagi melalui Goa Belanda, melainkan melalui saluran-saluran air bawah tanah hingga muncul kembali ke permukaan tanah di pintu 2 Tahura dan ditampung di kolam tandon harian yang dikenal dengan kolam pakar. Dari kolam pakar, air disalurkan melalui pipa pesat ke PLTA Bengkok yang difungsikan sekitar tahun 1923, yang sejak tahun 1921 dikelola oleh GBO dan di masa kemerdekaan menjadi PLN. Ini pun nampaknya tak lepas dari adanya pembangunan berbagai instansi pemerintahan, kemiliteran, pendidikan, perdagangan, kesehatan, komunikasi, dan lainnya pada masa itu. Menjelang Perang Dunia II, markas Angkatan Perang Hindia Belanda dan pusat komando militer Tentara Sekutu, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, dan New Zealand ditempatkan di Bandung yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi Belanda. Pada masa ini, Belanda memperluas Goa dan mendirikan stasiun radio komunikasi sebagai pengganti radio Malabar di Gunung Puntang yang berada di wilayah tak terlindung dari serangan udara. Setelah kemerdekaan, Goa Belanda masih memiliki fungsi militer sebagai gudang mesiu bagi pemerintah Indonesia. Baru pada tahun 1970, mesiu-mesiu ini dipindahkan. Di sini kami berdoa semoga mereka yang telah berkorban tenaga, pikiran, bahwa nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Terimalah amal ibadah mereka, lapangkanlah tempat mereka, dan jadikanlah pengorbanan mereka sebagai jalan kebaikan bagi generasi setelahnya. Semoga kami, anak-anak bangsa ini, selalu menghargai perjuangan mereka.
dengan menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak perkenalkan kami dari perwakilan SMA 1 Banjaran, saya Irena. Dan saya Davina Gulanti Putri. Nama saya Bapak Iwa. Ya. Bapak Iwa, sebelumnya saya pengen tanya dulu gitu, Bapak udah berapa lama jadi pemandu ya? Kebetulan saya emang asli orang sini kan, dari dulu dari kecil juga di sini sampai beres sekolah sampai udah nikah di sini. Jadi asli orang sini lah. Ya. Jadi tahu gitu ya? Iya, tahu. Jadi dulu itu waktu zaman Jepang masuk ke Indonesia tahun 41, dia itu ngalahin Belanda. Nah ini di sini itu waktu Bandung Lautan Api, Jepang sembunyi di sini tuh. Waktu Bandung Lautan Api. Cuma kan dulunya yang bikin wall itu Belanda. Belanda itu dari tahun 1906 itu untuk saluran irigasi terowongan air. Nah dulunya Belanda kalah sama Jepang, jadi Jepang bikin ini untuk tamahannya gitu. Ya ada sih, kayak bekas-bekas zaman dulu, cuma dipindahin ke museum, kayak samurai yang kayak gitulah. Museumnya di mana, Pak? Museumnya di dekat pahlawan itu, museum apa ya lupa lagi, dekat makam pahlawan ada. Ya soalnya kan kalau di sini takut disalahgunakan. Di sini juga ada museum sih, cuma museum jenis flora dan fauna yang ada di sini aja. Nah kalau yang Belanda itu udah kayak rumah di dalamnya. Soalnya kan lebih lama. Jepang ngejajah, Belanda ngejajah kita kan hampir 3,5 abad. Kalau misalkan dulu kan untuk terowongan air. Jadi kalau misalkan kayak gua Jepang ini kan batu, otomatis ada pori-porinya rembes. Kalau yang di sana udah direnov dari zaman dulu, udah ditembok itu udah dicat putih. Jadi nggak rembes gitu. Waktu Jepang masuk ada pertempuran sama Belanda kan. Yang ngambil di gua Belanda, ngambil alih Jepang kan, Belanda kalah sama Jepang. Jadi ya pertempuran di Belanda diambil alih, bikin ini gitu. Sebetulnya kalau Belanda itu bukan bikin gua, jadi bikin terowongan air PLTA, pembangkit listrik tenaga air itu sampai sekarang masih aktif juga. Itu arus listriknya dari Jawa ya, dari sini sampai ke Bali. Nah saluran airnya yang di sana di atas barusan. Yang tadi ya sebelum kita kesini, iya nah, itu kolam PLTA ya bisa aktif. Justru di sana lebih banyak ya bahan produk yang masih aktif, masih ada. Masih ada di sananya tadi. Kalau sekarang udah nggak ada, udah disterilin lah. Sebetulnya untuk mengambil hasil bumi dari Indonesia, kayak rempah-rempahnya kan. Ya Bapak, makasih banyak ya Pak udah berkenan kita wawancarai. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, through this documentation, we are invited to reflect that Indonesian independence did not just come easily. There was blood, sweat, and were left behind on the rock walls of the Goa Jepang and Goa Belanda. Therefore, every step we take through the cave passageway should be a prayer that this nation will continue to be given and strength to maintain unity, and that similar suffering will never be repeated in the future. This concludes the documentation of the Goa Jepang and Goa Belanda in the Bandung Tahura National Park. Hopefully, this story will broaden your horizon, strengthen your love for your country, and foster our resolve to continue appreciating and preserving our nation's historical heritage. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita di Tahura mungkin sudah berakhir, tapi setiap langkah, tawa, dan cerita yang tercipta akan selalu menjadi bagian dari kenangan berharga. Bukan hanya tentang tugas dokumenter semata, melainkan tentang bagaimana momen ini menjadi pengikat kebersamaan agar semakin erat. Tahura bukan hanya sekadar tempat yang indah, tapi juga saksi akan kebersamaan kita yang penuh warna. Semoga kenangan ini tetap hidup dalam ingatan
Dan suatu hari nanti bisa kita ceritakan kembali dengan senyum yang sama hangatnya seperti hari ini. Karena pada akhirnya, bukan seberapa jauh kita berjalan, melainkan dengan siapa kita melangkah. Bersama kalian, setiap perjalanan terasa lebih bermakna. Semoga kebersamaan ini tidak berhenti di sini, tetapi terus tumbuh menjadi kisah panjang yang akan kita kenang dengan hati yang penuh rasa syukur. Dan ketika nanti waktu membawa kita pada jalan masing-masing, semoga momen ini menjadi pengingat bahwa kita pernah melewati hari-hari penuh cerita bersama. Kita mungkin tak selalu bisa bersama di tempat yang sama, tapi hati kita tetap terikat oleh kenangan yang tak lekang oleh waktu. Mari kita jaga ikatan pertemanan ini, karena sekecil apapun kesempatan untuk bertemu, akan selalu ada ruang untuk berbagi tawa dan cerita baru. Karena pada akhirnya, kebersamaan inilah yang menjadikan perjalanan hidup kita jauh lebih indah.